Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 7 akan mempresentasikan tentang aspek pembentukan hukum dalam upaya penegakan hukum lingkungan dengan sanksi pidana. Dengan saya Salsabila Nur Darmawan dan teman saya Redia Utami Ika Amara, Jesse Andrina Putri, Randy, dan Abid. Penegakan hukum pidana dalam kasus lingkungan hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan sanksi, antara lain dalam penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan pada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan atau kaedah lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menegaskan ada 3 langkah penegakan hukum yang secara sistematis, yaitu mulai dari penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 serta dalam penjelasan umum dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini. Tindak pidana yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ada 2 macam, yaitu 1. Delik material, merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Perbuatan hukum seperti ini tidak harus bergantung pada ada dan tidaknya pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi, sehingga delik material ini disebut dengan administrative independent crimes. 2. Delik formil adalah sebuah perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi seperti izin dan atau dokumen pemantauan dan pengelolaan lingkungan atau DPPL. Oleh karena itu, delik formil dikenal dengan sebutan administrative dependent crimes. Lanjut. Tindakan pidana atau delik yang diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dimasukkan ke dalam delik material. Ancaman hukuman bagi pelaku tindakan pidana delik material adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling tinggi 500 juta jika tindak pidana tersebut dilakukan atau dasar kesengajaan. Sedangkan jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta. Delik material yang dilakukan karena kealpaan dapat diancam hukuman 3 tahun penjara dan denda paling tinggi sebesar 100 juta, dan bila perbuatan tersebut menimbulkan kematian, pelakunya dapat diancam pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda setinggi-tingginya 150 juta. Di dalam ketentuan UU PPLH 2009, tindakan pidana yang tercantum dalam undang-undang tersebut ada 4 hal yang ingin dilihat. Pertama, UU PPLH 2009 mengenai pelaku tindak pidana selain manusia, yaitu badan hukum atau perserikatan, yayasan atau organisasi lainnya, sedangkan menurut KUHP yang menjadi pelaku hanyalah manusia pribadi. Kedua, UU PLH di samping menggunakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan seperti dalam KUHP, juga menggunakan tindakan tata tertib dalam mempertahankan norma-normanya. Ketiga, rumusan pemidanaan yang kabur dengan penggunaan kata dan atau menyebabkan hakim dapat memilih antara penjatuhan sanksi kumulatif ataupun alternatif. Keempat, UU PPLH memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium bagi tindak pidana formil tertentu. Sementara untuk tindak pidana lainnya yang diberlakukan asas remedium mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana.
upaya untuk mengatasi tindak pidana di generasi selanjutnya dalam aspek pemidanaan. Setiap pelaku tindak pidana lingkungan hidup harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Pemidanaan pada dasarnya merupakan ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakatnya, sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Selain itu, pemidanaan dapat bermanfaat dalam mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana, dan di pihak lain, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan tindakan serupa. Mengapa penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak berjalan dengan baik? Terdapat 4 hal yang diperhatikan oleh Ical mengenai gagalnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu pertama, politik pembangunan ekonomi yang mengacu pada paradigma pertumbuhan dan ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Good Sustainable Development Governance telah menyebabkan semakin terpuruknya penegakan hukum lingkungan dan melanggengkan proses eksploitasi sumber daya alam. Kedua, peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang telah ada tidak memiliki kemampuan untuk lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam. Ketiga, aparat penegak hukum tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman serta keutuhan atau kesatuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus lingkungan. Keempat, tidak adanya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan rendahnya akses masyarakat terhadap keadilan sangat berpotensi terjadinya amuk massa dalam penyelesaian kasus lingkungan. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.